Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Penguji Kinerja PPG Daljab tahun 2025. Perkenalkan, saya Abdul Rohib, mahasiswa PPG Daljab batch 1 tahun 2025, mata pelajaran Al-Quran Hadis di LPTK IAIN Ambon. NIM PPG saya 250310086. Hari ini, hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025, saya akan membuat video proses pembelajaran booking. Selamat menyaksikan. Baik, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum kita lanjutkan pelajaran pada siang hari ini, kita mau absen dulu. Belum absen, ada yang sakit hari ini? Siapa? Mas Yu. Berarti Mas Yu nggak berangkat sekolah? Tadi udah berangkat Pak, tapi Pulang. Oke, kita absen dulu ya. Dari absen 1, Mbak Aisyah. Hadir. Mas Yahya hadir. Baik. Baik anak-anak, setelah kita absen, kita akan mendoakan teman kita karena ada yang tidak masuk. Kita doakan semoga teman kita yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Baik, pelajaran kita sekarang, mata pelajaran kita adalah Al-Quran Hadis. Sudah siap semuanya? sudah. Oke, kalau sudah mungkin ada salah satu guru yang mau memimpin berdoa. Silakan salah satu memimpin berdoa. Mungkin hari ini yang akan memimpin berdoa saya tunjuk dari yang cowok. Mas Yahya silakan memimpin berdoa. Silakan temannya memimpin berdoa. Doa mulai. Semoga dengan kita tadi mengawali kegiatan belajar kita dengan berdoa, kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam belajar menuntut ilmu. Oke, pelajaran kita hari ini adalah tentang mengenal idgham biguna dan idgham bilaguna. Sebelum Pak Guru kasih pelajaran tentang ini dulu, tak tanyakan dulu kepada ada yang bisa memberitahu atau menjelaskan kepada Pak Guru apa itu idgham. Barangkali ada salah satu yang mau menunjuk jari, silakan. Oke, jawaban yang dibaca oleh Mbak Tara benar. Idgham adalah memasuk atau meleburkan. Oke, apakah kalian sudah bisa mempraktekkan cara bacaan idgham? Sudah? Ada yang bisa mengasih satu contoh? Oke, kalau belum ada, kita cari contoh bersama-sama dulu. Nanti
kita simak dulu pelajaran kita tentang idgham dengan melihat slide yang Pak Guru tampilkan di papan tulis. Ilmu tajwid dulu. Idgham bila guna dan idgham biguna itu termasuk bagian dari ilmu tajwid, yaitu ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran dengan benar. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Quran harus apa? Benar. Harus benar. Salah satu hukum bacaan tajwid adalah idgham yang berarti memasukkan dari satu huruf ke huruf yang lain. Kalian bisa menyebutkan ada berapa idgham? Apa aja? Idgham biguna dan idgham bila guna. Betul. Lalu oke, kita pelajari idgham biguna dan bila guna itu apa? Pengertiannya dulu secara bahasa. Idgham artinya Memasukkan. secara istilah memasukkan huruf sukun ke dalam huruf hidup sehingga dibaca menjadi satu huruf yang bertasdid. Idgham terjadi bila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idgham. Jadi yang kita pelajari di sini idgham ini hukum yang berkaitan dengan nun sukun atau tanwin. Seperti apa bentuk nun sukun atau tanwin? Pak Guru tunjukkan nun sukun atau tanwin. Ini adalah nun sukun. Nun sukun. Kelihatan badan? Kita perkata lagi. Ini adalah nun sukun. Tanwin tandanya seperti ini. Tanwin atau seperti ini. Ini namanya ini nun sukun. Ini fathah tanwin, ini kasrah tanwin, dan ini dhamma tanwin. Nah, nun sukun dan tanwin ini semua bisa dihukumi idgham, baik idgham biguna maupun idgham bila guna kalau bertemu dengan huruf-huruf idgham. Oke, lanjut. Sekarang idgham biguna dahulu. Coba salah satu dibaca pengertian dari idgham biguna. Silahkan dari cowok. Mungkin siapa yang membaca? Mas Askar? Mas Askar tolong dibaca pengertian idgham biguna. Biguna berarti dengan dengung. Terjadi jika nun sukun atau tanwin bertemu huruf ya, nun, mim, waw. Disebut biguna karena ketika dibaca ada dengung selama 2 harokat. Oke, mungkin teman-teman ada yang bisa menjelaskan ulang idgham biguna itu idgham yang seperti apa? Idgham yang Disertai dengung. ya betul. Idgham biguna yaitu idgham yang disertai memasukkan disertai dengung. Hurufnya ada 4 yaitu Ya, nun, mim, waw. Kita lihat contoh idgham biguna. Nah, sekarang kita mau belajar contohnya. Kita mau membaca contohnya yang sudah kita lihat di papan. Berharokat apa? Betul. Huruf dal berharokat tanwin ketemu dengan huruf Oke. Dari yauma idzin wajibah dibaca menjadi Oke, sudah paham semua anak-anak? Sudah. Tentang idgham bila guna. Kita lihat pengertian idgham bila guna. Idgham bila guna berarti tanpa Dengung. terjadi jika nun sukun atau tanwin bertemu huruf. Hurufnya cuma 2 yaitu disebut bila guna karena ketika dibaca tidak ada Dengung. Sekarang coba kita cari contoh atau contoh bacaan idgham bila guna. Hal tadi apa? Nun sukun atau Ada yang bisa mengkoreksi?
Non sukun atau tanwin, berarti yang kalian cari non sukun atau tanwin. Di contoh nomor 2 ini ada non sukun atau ada tanwin? Tanwinnya di huruf apa? Huruf ro ada tanwinnya. Kemudian tanwin pada huruf ro ketemu huruf apa? Oke, berarti ini ketemu ini namanya kita baca dari ghafurun lahu menjadi ghafurun lahu. Oke, betul. Ghafurul lahu. Baik, itu tadi contoh-contoh idgham bila guna. Ada 3 aspek yang membedakan. Maaf, ada 2 aspek yang membedakan. Dari aspek huruf maupun dari hurufnya. Kalau idgham biguna hurufnya apa? Kalau idgham bilaguna kemudian kalau dari dengungnya idgham biguna artinya apa? Ada dengungan 2 harokat. Kalau idgham bilaguna tidak ada dengungannya. Dan dari contoh kita baca dari yang biguna miwalidin. Kemudian yang bilaguna kita baca tanpa dengung mirrabbihim. Dari sini anak-anak sudah paham? Berhubung teman kalian ada yang nggak berangkat 1, yang masuk sekarang 8 dan kita bagi menjadi 3 kelompok. 3 kelompok berarti 1 kelompok isinya 6 anak. Oke, kelompok isinya 6 anak dengan cara berhitung 1 sampai 3. Nanti yang nomor 1 bersama temannya yang kelompok 1, yang nomor 2 dengan kelompok nomor 2, yang nomor 3 dengan kelompok nomor. Jadi 3 kelompok sesuai nomor berhitung 1, 2, 3. Nanti kelompok 1 bersama anggotanya kelompok 1, nomor 2 dengan kelompok 2, dan nomor 3 kelompok 3. Dimulai dari Mbak Puji nomor 1. 1 lagi. Akan diberi kartu oleh Pak Rohim. Masing-masing kelompok nanti silahkan mengelompokkan huruf-huruf yang termasuk idgham biguna dan idgham bilaguna dengan cara menempel di kertas yang Pak Rohim berikan. Paham ya? Nanti carikan yang huruf idgham biguna tempel di kolom idgham biguna, dan huruf yang idgham bilaguna ditempel di kolom yang idgham bilaguna. Paham? Oke, sekarang dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 3. Oke, kita potong-potong dulu yang ini, yang belum terpotong kita potong dulu. Silakan dipotong. Ini Pak Guru bantu potong. Lihat ini. Kalau udah langsung tempel. Langsung tempel. Ditempel kalau udah, Mbak. Mas Pepo, berapa sih? Terus
bersama. Silakan temukan huruf idgham biguna dan idgham bilaguna. Boleh gitu juga boleh. Ayo, bentar lagi, waktu hampir habis. Siapa yang sudah selesai? Kelompok 1 selesai. Ayo. Kelompok berapa lagi? Sudah selesai? Yang sudah selesai tunjukkan hasilnya. Oke, kelompok 3 sudah selesai. Oke, karena kelompok 1 sudah selesai duluan, sekarang kelompok 1 tunjukkan ke depan kelas ke hadapan teman-teman, silahkan maju kelompok 1. Mari. 1 akan menunjukkan hasilnya kepada teman-teman semua. Tolong Mas Fajar kelihatan, tapi kelihatan. Yuk. Sekarang yang akan jadi juru bicaranya Mbak Rara ya, menerangkan hasil kerjaan kelompok kami. Silakan dari Mbak Rara. Mbak Rara tolong sebutkan huruf-huruf idgham biguna yang saya temukan. Kelompoknya Mbak Rara sudah menemukan huruf-huruf idgham biguna dan huruf idgham bilaguna. Mbak Rara, apa itu idgham biguna? Oke, idgham biguna, idgham memasukkan atau meleburkan dengan dengung. Betul. Kemudian idgham bilaguna apa Mbak Rara? Oke, memasukkan tidak disertai dengung. Sekarang teman-teman anggota kelompok 1 tolong sebutkan huruf-huruf idgham. Pertama, Mbak Moris sebutkan satu huruf idgham biguna. Ya, Mbak Puji, Mas Aska, Mas Fajar. Sekarang Mas Abinaya sebutkan huruf idgham bilaguna. Oke, betul. Tepuk tangan buat kelompok 1. Sekarang tolong disebutkan pengertian apa itu idgham biguna sama Mbak Akila. Iya, idgham biguna memasukkan atau meleburkan dengan dengung. Kemudian idgham bilaguna apa? Memasukkan dan tidak ada dengung. Sekarang kelompok 3, tolong sebutkan dari huruf-huruf idgham biguna yang sudah kalian temukan tadi masing-masing anak 1. Dari Mas Akbar apa? Ya. Kemudian Mbak Asia. Mbak Asia. Terus Mbak Asila. Sekarang sebutkan huruf idgham bilaguna dari kelompok 3 yang kalian temukan oleh Mas Yahya. Idgham bilaguna apa hurufnya? Lam dan ro. Betul. Kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Kita tunjukkan ke teman-teman kalian hasil dari kerjaan kelompok 2. Nah, kelompoknya Mbak Atika. Sekarang Mbak Atika silakan kasih tahu ke teman-teman atau jelaskan ke teman-teman apa itu idgham biguna. Ya, memasukkan atau meleburkan dengan dengung. Kemudian idgham bilaguna apa itu? Ya, idgham bilaguna memasukkan tidak disertai dengan dengung. Kemudian coba dari kelompok 2 ini kalian sebutkan huruf-huruf idgham biguna satu anak satu. Dari Mbak Aisyah apa? Ya, Mbak Bilqis, Mas Alvin, Mas Afid.
Sekarang sebutkan huruf idgham bila gunah dari kelompok 2 oleh Mas Dian. Apa? Lam dan Oke, kita kasih aplaus tepuk tangan buat kelompok 2. Permainan kedua. Permainan ini seperti di permainan pertama, yaitu menempelkan contoh bacaan idgham biguna dan bilaguna di tabel yang telah disediakan oleh Pak Guru. Kalau yang kalian kerjakan tadi hurufnya, sekarang contoh bacaan. Silakan ini ditempelkan sesuai kolom yang disediakan. Yang paling cepat, silakan nanti berlomba siapa yang paling cepat. Paling cepat kita apresiasi dari Pak. Nih, tempelkan nih. Ayo kita cari idgham biguna dan bilaguna. Kami kerjasama ya. Sekarang siapa kelompoknya yang sudah selesai? Sudah? Kelompok mana lagi yang sudah selesai? Oke, kelompok yang lain sudah selesai belum? Sudah selesai semua? Oke, sekarang dari yang kelompok sini kita presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Silakan kelompok kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Satu anak nanti, satu anggota kelompok, tolong baca satu contoh huruf bacaan idgham. Silakan mungkin dari Mas Yahya dulu, kamu baca satu contoh bacaan idgham.
Setelah idgham yang mana? Ya, silakan dibaca. Cut. Ya, kalian baca. Kamu baca contoh bacaan idgham. Oke, miris fihi. Sekarang Mas Akbar silahkan contoh bacaan idgham, silahkan dibaca. Oke, mim malihi. Oke, sekarang siapa lagi yang mau membaca? Mbak Diva silahkan. Oke, khairon nafi'a. Mbak Asila silahkan. Oke, miwalidin. Mbak Askia. Oke, mayyakulu. Mbak Akila. Mim malihi. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Abid, tolong dibaca contoh bacaan idgham. Oke, apa idgham? Miwalidi. Sekarang Mas Alvin, contoh bacaan idgham dibaca. Mim malihi. Guna. Silakan Mas Dian, contoh bacaan idgham. Mirizkihi. Mbak Bilqis, contoh bacaan idgham. Yang keras. Mirrabbihi. Oke, Mbak Aisyah contohnya. Mirrabbihi. Sekarang Mbak Atika, contoh bacaan idgham. Miladunka. Itu tadi contoh bacaan idgham apa? Idgham bila guna. Tepuk tangan buat kelompok 2. Nah, kembali ke tempat duduknya masing-masing. Satu menunjukkan hasil kerja kelompoknya. Oke. Nah, kelompok 1 akan menunjukkan contoh bacaan idgham biguna dan idgham bila guna. Silakan teman-teman perhatikan presentasi dari kelompok 1. Dari Mas Askar, berikan contoh bacaan idgham. Bacalah. Yang keras. Ya, miwalidin. Mas Abinaya. Mimalihin. Mas Fajar. Silakan berikan contoh bacaan idgham. Nikmatin. Sekarang Mbak Mori berikan contoh bacaan, tolong dibacakan salah satu contohnya. Oke, sekarang Mbak Puji. Oke, sekarang Mbak Rara. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, dari tugas-tugas dan game yang sudah Pak Guru berikan tadi dan pengertian tentang idgham tadi, teman-teman, anak-anak semua, ada yang belum jelas, ada yang belum paham? Sudah paham semua? Sudah jelas semua? Kalau kalian sudah paham, sudah jelas, Pak Guru akan memberikan soal, memberikan tugas kepada kalian. Silahkan soal ini kalian kerjakan dengan waktu 15 menit dari sekarang.
Yang sudah selesai? Sudah. Yang sudah selesai tolong dikumpulkan ke depan. Oke, silakan dikumpulkan yang sudah. Yang sudah silakan dikumpulkan, yang belum tidak usah terburu-buru, diselesaikan dulu. Oke, dari tugas-tugas dan game yang sudah Pak Guru berikan tadi dan pengertian tentang idgham tadi, teman-teman, anak-anak semua, ada yang belum jelas, ada yang belum paham? Sudah paham semua? Sudah. Sudah jelas semua? Sudah. Kita ingat kembali tadi. Idgham tadi artinya apa? Memasukkan atau memasukkan. Oke, meleburkan atau memasukkan. Kemudian idgham tadi dibagi menjadi berapa? Dua. Sebutkan idgham apa aja dua itu? Idgham biguna dan idgham bilahuna. Betul. Sekarang tolong dijelaskan. Idgham bihunah itu adalah Idgham yang pakai idgham yang meleburkan. dan idgham Itu idgham bihun. nah Kalau yang idgham bilaguna artinya memasukkan atau meleburkan tidak disertai dengan oke, silahkan pelajaran sudah kita pelajari hari ini. Silahkan kalian praktekkan ketika sedang membaca Al-Quran supaya kalian ketika membaca Al-Quran dapat menjadi tartil sesuai dengan ilmu tajwid sehingga bacaan Al-Quran kalian menjadi baik dan benar. Sekian dulu pelajaran dari Pak Guru, dari Pak Profit. Pak Guru ucapkan terima kasih. Baiklah, marilah kita akhiri pelajaran pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah